Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di Jalan Raya Cirebon, Bandung, tepatnya di Desa Bongkok Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Iya, dan diduga kebakaran ini akibat dari korsleting mesin mobil. Sebuah minibus berisi 3 orang hangus terbakar di Jalan Raya Sumedang, Cirebon. Petugas damkar wilayah Conggeang datang ke lokasi langsung memadamkan api, dan petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kondisi bensin full yang mengakibatkan api terus berkobar. Nah, pemirsa, ini menurut petugas penyebab kebakaran karena diduga dari korsleting listrik mesin mobil, pemirsa. Sementara itu pemilik mobil mengatakan saat pulang dari Kadipaten, mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dari kap mesin depan mesin. Dan beruntungnya sebelum kebakaran terjadi, pengemudi bersama istri dan anaknya yang juga masih balita ini sudah keluar dari mobil. Gerakan ada 20 menit. Berapa orang yang di dalam mobil? Di dalam mobil itu saya kurang 3 orang. Ada korban nggak selamat semua? Alhamdulillah selamat. Dugaan sementara Pak, penyebab Percikan dari kabel konsleting listrik. Ya, kita ke informasi lainnya. Ini sudah kita informasikan tadi sebelum break iklan gitu ya. Ini seorang guru ngaji di Padang Panjang, Sumatera Barat mencabuli 11 orang muridnya. Nah, pemirsa, kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan kejadian ini ke orang tuanya. Satreskrim Polres Padang Panjang, Sumatera Barat menangkap tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Kalikoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tersangka ZH berusia 58 tahun yang merupakan guru ngaji mencabuli 11 muridnya. Kasus ini terungkap dari kecurigaan orang tua salah satu korban. Setelah dibujuk untuk berterus terang, korban pun mengaku takut terhadap perilaku tersangka. Di awal mulanya, si korban mengeluh kepada orang tuanya bahwa dia tidak mau mengaji lagi ke si pelaku. Alasannya karena sering dipeluk-peluk dan dicabuli. Orang tua pelapor kaget, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepala Jorong atau Kepala Dusun. Dari Kepala Jorong dan Ketua Pemuda diarahkanlah ke Polres Padang Panjang. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2020. Korban merupakan murid-murid yang biasanya datang lebih awal untuk menjalani tugas piket. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini dari kasus hukum oknum guru ngaji di Padang Panjang ini, pemirsa, yang mencabuli muridnya, telah bergabung bersama kami ada Bapak Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, ada Bapak Ibtu Istiqlal. Halo, selamat pagi Pak Istiqlal. Selamat pagi, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews, Pak. Pak Istiqlal, langsung saja ini kami ingin mengkonfirmasi ulang nih, hingga saat ini total korban pencabulan itu ada berapa sebenarnya? Apakah memang 11 orang itu saja yang melaporkan? Saat ini update terakhir 11 orang, Mbak. Sudah kami laksanakan pemeriksaan. Oke, kronologinya akhirnya bisa terungkap. Itu seperti apa itu, Pak? Jadi awal mulanya salah satu korban itu mengeluh kepada orang tuanya bahwa dia tidak mau lagi mengaji tempat oknum tersebut. Setelah itu si orang tua korban tanya, kenapa kamu tidak mau lagi mengaji? Kemudian korban menjelaskan bahwa dia dipeluk-peluk, dipegang kemaluannya oleh si pelaku. Ya, Setelah Bapak. itu orang tua kaget. Orang tuanya kaget, melaporkan hal tersebut kepada Kepala Jorong atau Pak Dusun dan Ketua Pemuda setempat. Oke. Ya, Bapak, ini pelaku sudah mulai mengajar sejak kapan Bapak di sana? Pelaku sudah membuka TPA di rumahnya sendiri sejak Oktober 2020, Mas. Tapi selama ini sejak 2020 itu tidak pernah ada laporan atau kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya, Pak? Tidak ada, Mas. Oke. Nah, Bapak, ini rata-rata usia para korban ini berapa, Bapak? Rata-rata usia korban dari 9 sampai 13 tahun. Nah, Pak, ini terbilang masih sangat muda sekali, Bapak. Lalu bagaimana kondisi para korban saat ini, Bapak?
Gimana Mbak, ulangi? Ini kan masih pada kecil semua ya Pak ya. Ini rata-rata seperti apa Bapak? Kondisi para korban seperti apa sekarang ini Pak? Apakah trauma? Jadi Apakah penanganan psikis? Ya, perlu saya jelaskan. Dalam pemeriksaan awal mulanya, si korban yang masih di bawah umur, ada yang mau datang ke kantor polisi dengan alasan takut memberikan keterangan. Kemudian, atas perintah Kapolres, laksanakan pemeriksaan dengan ramah anak. Maka kami tindak lanjuti dengan dibantu oleh tokoh masyarakat setempat, kemudian melibatkan polwan dan dari anggota kami melaksanakan ramah tamah dengan anak. Kemudian akhirnya anak itu mau memberikan keterangan di kantor polisi. Kemudian di kantor polisi kami perlakukan secara baik, kami ajak bercengkrama, diajak sambil nonton di ruangan kami. Kemudian sambil bercerita, sambil nonton film kartun, dengan didampingi oleh orang tua mereka, akhirnya mereka mau menjelaskan apa yang terjadi terhadap diri mereka. Oke, lalu mereka ini juga ada pendampingan kah Pak? Pendampingan untuk pembinaan psikis mereka? Iya, kami mintakan ke psikologi anak dan dinas sosial. Ya Bapak, jadi ini modus si pelaku untuk menggait para korbannya dengan cara mengajak untuk menonton film kartun seperti itu Bapak? Jadi izin Mas, saya jelaskan biasanya yang korban ini, murid-murid mengaji ini mereka sebelumnya bergilir piket untuk membersihkan TPA tersebut. Jadi yang dapat giliran piket untuk menyapu membersihkan TPA tersebut datang lebih awal dari kawan-kawan yang lainnya. Nah, jadi petugas piket kebersihan anak-anak tersebut itulah yang menjadi korban daripada si pelaku untuk memeluk dan menciuminya karena dia datang sendiri atau berdua. Oke, baik. Terima kasih Pak Istiqlal atas waktunya. Kasat Reskrim Kita Polres berharap Padang juga Panjang. kejadian itu ini tidak Istiqlal. terulang kembali ya. Dimanapun. Apalagi seorang guru ngaji, Betul. pendidik, ini malah merusak anak didiknya. Betul. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pengemudi taksi online melakukan pelecehan terhadap penumpang wanitanya. Iya, dan aksi tak terpuji pelaku ini direkam korban dan diupload ke media sosial hingga akhirnya viral. Iya, mau merjeng begitu. Video tak terpuji pengemudi taksi online di Manado, Sulawesi Utara ini viral di media sosial. Dalam video yang sempat direkam korban, mempertontonkan sopir taksi online yang berusaha merayu korban dan sempat memegang lutut korban. Nah ini tak butuh waktu lama pemirsa. Tim reserse Polda Sulawesi Utara langsung menangkap pelaku yang masih mengendarai taksi online pada kemarin sore. Pelaku dibawa ke Mapolda Sulut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Situ. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Surabaya harus berurusan dengan petugas unit PPA Resatreskrim Polrestabes Surabaya lantaran tertangkap basah merekam wanita yang sedang mandi. Nah, dan aksinya ini dipergoki korban yang merupakan tetangga kosnya sendiri. Petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap FA, 29 tahun lantaran merekam WN, seorang wanita yang sedang mandi yang juga merupakan tetangga indekos pelaku. Aksi bejatnya dilakukan saat melihat korban masuk kamar mandi, lalu langsung mendekati dan merekam korban lewat ventilasi udara. Korban yang berbalik badan dan menyadari ada kamera ponsel merekam sontak berteriak minta tolong. Sudah berteriak dan korban mendengar, saksi mendengar adanya teriakan dari korban, kemudian mengamankan yang bersangkutan dengan handphonenya. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata si pelaku ini sebelumnya juga pernah melakukan perekaman dan menyebarkan kepada teman-temannya terkait masalah adanya seorang perempuan yang sedang mandi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria beristri ini bakal dijerat dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Pencurian motor di Desa Panawuan, Kuningan, Jawa Barat babak belur diamuk warga. Ya pemirsa, ini satu pelaku meninggal dunia di rumah sakit akibat luka serius.
Dalam video amatir warga terlihat dua pelaku yang diduga akan melakukan pencurian sepeda motor babak belur diamuk warga. Pelaku berinisial MS dan WD, warga Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Cirebon ini ditangkap warga saat tengah mencuri motor milik warga Desa Panauan, Kecamatan Ciganda Mekar, Kuningan, Jawa Barat. Petugas menangkap kedua pelaku yang sudah babak belur dan langsung dibawa ke rumah sakit Linggajati untuk pengobatan. Namun satu dari dua pelaku akhirnya meninggal dunia, sementara satu pelaku lainnya dibawa ke Mapolres Kuningan guna menjalani pemeriksaan. Informasi dari warga yang mengamankan tertangkap tangan. Untuk kasusnya sedang dilakukan penyelidikan dan mungkin lainnya kita proses. Berarti untuk sementara ditahan. Yang itu ditahan di Polres. Berapa pelaku sebenarnya? 22 orang. Sementara itu, orang tua pelaku menangis histeris saat jenazah pelaku dimasukkan ke dalam ambulan. Jenazah pelaku langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Selanjutnya, Kopda Muslimin yang menjadi buron dalam kasus penembakan istrinya sendiri dimakamkan tanpa upacara militer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, sebelumnya pelaku ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya. Jenazah Kopda Muslimin, anggota TNI yang menjadi dalang penembakan istri sendiri, Rina Wulandari, tidak dimakamkan secara militer, meski saat ini masih tercatat sebagai prajurit TNI AD. Jenazah Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Peti jenazah sempat diturunkan dan disemayamkan di depan rumah untuk didoakan. Usai didoakan, jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum yang jaraknya 500 meter dari rumah almarhum Kopda Muslimin. Kopda Muslimin meninggal dunia diduga akibat bunuh diri. Berdasarkan keterangan tetangga, Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Sebelum meninggal, Kopda Muslimin sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Kedua orang tua pun menasihati agar Kopda Muslimin menyerahkan diri. Setelah berkomunikasi dengan orang tua, Kopda Muslimin ditemukan muntah hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 7 pagi. Rumah sejak kapan, Pak? Ya tadi itu jam 7 itu. Jam 7 itu? Katanya ya. Itu ngandung atau minum racun, Pak? Minum racun. Minum racun ya? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang lagi kita amankan. Ya. Kalau tidak salah rencananya akan dibawa kemana? Nanti setelah ini kan untuk prosesnya. Okay? Sebelumnya Kopda Muslimin membayar 4 pelaku eksekusi penembakan sebesar 120 juta rupiah sebagai bayaran untuk membunuh istrinya sendiri. Ternyata uang yang diberikan kepada penembak diduga berasal dari mertua Kopda Muslimin yang seharusnya untuk membayar biaya rumah sakit istrinya usai ditembak. Sementara untuk kelanjutan kasus ini, kelima tersangka yaitu 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api pada Rabu siang telah memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pasca autopsi ulang, tim forensik akan melanjutkan pemeriksaan mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Ya, pemirsa, sementara itu pemirsa orang tua Brigadir Yosua kecewa karena tidak bisa mendampingi autopsi ulang putra mereka. Pasca autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik, di mana sampel luka akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, untuk diperiksa di Laboratorium Patologi Anatomik. Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di Laboratorium Patologi Anatomik RSCM. Ya. Kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian.
Menanggapi kasus kematian Brigadir Yosua, pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Nuning Kertopati meminta penyidik dapat transparan dalam mengungkap hasil otopsi. Nuning juga meminta Kompolnas dan Komnas HAM dapat bekerja secara objektif dalam penanganan agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat. Dari pihak kepolisian ya melakukannya dengan profesional, jujur dan akuntabel ya, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kapolri maupun Kompolnas sendiri, agar polisi itu profesional, akuntabel dan memiliki keterbukaan ya untuk hal-hal yang memang patut diketahui oleh publik. Nah, sementara itu, orang tua Brigadir Yosua merasa kecewa lantaran tidak diizinkan mendampingi proses otopsi ulang. Namun pihak keluarga merasa terhibur setelah pemakaman ulang Brigadir Yosua dilaksanakan secara kedinasan. Orang tuanya itu inilah hari terakhir dia melihat jasadnya, dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya. Ya setidaknya itu kan menghibur, karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM terus melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk kepada 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Freddy Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Namun Komnas HAM baru akan memeriksa Irjen Freddy Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Sat Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Kelambir 5, Medan, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.